Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivia Septika dengan NIM 2111290053. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari asimilasi, disimilasi, modifikasi, vokal, netralisasi, zeorisasi, metatesis, diptongisasi, monoptongisasi, dan anaptikisis. Pertama itu asimilasi. Pengertian asimilasi adalah bentuk peleburan sifat asli di lingkungan yang baru. Peran asimilasi dapat dimainkan bila timbul golongan-golongan manusia dengan latar budaya yang berbeda. Asimilasi bisa terjadi bila suatu kelompok masyarakat sudah bergaul secara intensif dan dalam suatu wilayah. Contohnya, masuknya musik dangdut karena adanya pengaruh musik Melayu dan India. Yang kedua itu disimilasi. Pengertian disimilasi adalah perubahan sebuah fonem yang berdekatan satu sama lain menjadi fonem yang berbeda. Contohnya, kata cita dalam bahasa Sengkerta menjadi cipta dalam bahasa Indonesia, meskipun istilah cita juga masih ada. Kemudian modifikasi. Pengertian modifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah pengubahan. Maksudnya adalah dilakukan mengubah dari bentuk semula. Contohnya, perbotan berhias keramik, penggabungan bahan alam seperti tanah liat dengan bahan limbah non-organik. Pecahan keramik dapat tercerminkan di sini. Perabotan seperti pot bunga, pernak-pernik kamar mandi, tempat alat tulis di meja kerja dapat dibuat dengan bahan dasar tanah liat dan dihias menggunakan pecahan keramik pilihan. Kemudian vokal. Pengertian vokal adalah huruf hidup atau dalam fonetik adalah suara di dalam bahasa lisan yang diciri khaskan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glotis. Vokal kontras dengan konsonan dan diciri khaskan dengan penutupan satu atau lebih titik artikulasi di sepanjang rongga suara. Contohnya, vokal A, anak, vokal I, itu, vokal U, ulang, vokal E, enak, vokal O, oleh. Yang kemudian itu zeroisasi. Pengertian zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Contohnya, shall not disingkat shan, will not disingkat won't. Kemudian metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi fonemis dalam suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Contohnya, selain jalur ada kata lajur, selain kolar ada kata koral, selain berantas ada kata benteras. Kemudian diptongisasi. Pengertian diptongisasi adalah proses perubahan vokal tunggal menjadi vokal rangkap secara berurutan atau diftong. Contohnya, kata sentosa, meskipun bentuk tersebut sudah dibekukan, kita masih sering mengucapkan sentausa. Kemudian monoptongisasi. Pengertian monoptongisasi yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal atau monoptong. Seperti penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Contohnya, ramai, kalau, dan sata yang diucapkan rame.
kalo, dan sate. Kemudian anaptiksis. Pengertian anaptiksis adalah jenis perubahan bunyi yang terakhir. Contohnya, protesis adalah penambahan bunyi pada awal kata. Contoh, emas bisa jadi emas, empu bisa jadi empu, elang itu elang. Epentesis kapan bisa jadi kampak, sejak, sanjak, umpama. Paragok yaitu contohnya hulu bala, hulu balang, ina, inang, adi, adik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.